Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Udia Sinti Ciamnifu, NIM 200303030, kelas A Prodi Sosiologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas teori sosiologi modern buku yang pertama. Yang pertama, konteks intelektual. Dalam hal ini, eksistensialisme menyimpang dari Marx karena yang terakhir menolak gagasan kehendak bebas individu sebagai tidak lagi yang sebuah fiksi bourgeois yang menghibur dan menganggap itu hanya melalui perjuangan kolektif. Dapatkah kelas-kelas tertindas membebaskan diri dari kelas dominan? Memang secara eksplisit menyelaraskan dirinya dengan filsafat, konsep yang bertentangan dengan filosofi populer, kesadaran, atau pengalaman. Foucault mengakui hutang ini. George Dumzey menguraikan metode membaca berdasarkan kesadaran akan sistem kolerasi fungsional antara formasi diskursif mirip dengan eksplorasi arkeologi. Bentuk-bentuk pengetahuan yang ditulis, namun sikap Foucault terhadap gagasan bermutasi jauh di titik yang berbeda dengan korpusnya. History of Madness yang kontroversial berusaha untuk menuliskan sejarah pengalaman orang gila yang suaranya telah dibungkam oleh wacana resmi psikiatri dan muncul kembali hanya dalam fragmen-fragmen menulis. Yang berikut, konteks intelektual. Yang berikut, arkeologi dan strukturalisme. Kristeva dan Philip Sollers, anggota kunci dari grup Tocqueville yang terkait strukturalisme tinggi antara kelompok lawan bicara dan kolaboratornya. Strukturalisme adalah menyembunyikan kematian yang pasti, lonceng dari dasar humanis fenomenologi dan eksistensialisme mendukung humanis fenomenologi, studi ketat sistem dan tanda-tanda, penolakan analisis strukturalis untuk terlibat dengan konteks sejarah adalah sebuah titik perbedaan yang jelas dari metode Foucault. Sebuah titik perbedaannya yang jelas terikat erat sebagai itu dengan menulis ulang sejarah dan historisikan yang tampaknya transdental. Gagasan bahwa kita harus memahami nama penulis sebagai penanda dari himpunan kondisi sejarah dan budaya yang mengarah pada produksi ide-ide tertentu, bukan sebagai nomenklatur seorang jenis individu mengemakan Berters gagasan terobosan tentang kematian penulis pada tahun 1967. Di atas segalanya, dia menolak kendala yang berlabuh ke label pengenal. Yang berikut, The Order of Things, tanggapan kritik dan interteks. The Order of Things adalah Foucault sedang menulis sejarah yang topografi ketimbang kronologis. Potensi bahaya pengguna konsep Foucault episteme yang terputus-putus adalah bahwa mereka tampaknya menggantung dalam keterputusan radikal dari satu sama lain, tanpa arti sama sekali dari gerakan sejarah. Foucault mencoba untuk menyampaikan arti bahwa episteme bekerja seperti konstelasi yang sudah lama mati, bintang-bintang yang terus berkilau setelah kematian mereka, menyinari cahaya berbahaya pengetahuan yang ketinggalan zaman pada kami. Ini sengaja anti kepanaan jenis sejarah dan jenis tulisan yang memenuhi pemutusan dan sejarah kesinambungan. Yang berikut, sejarah dan estetika. The Order of Things, Foucault menggunakan sastra, yaitu tulisan-tulisan Sade, untuk mencontohkan pembubaran sejarah klasik, keyakinan pada kemungkinan representasi mimesis sempurna yang mencirikan modernitas dan postmodernitas. Bahasa modern memiliki tidak ada hubungannya selain bersinar dalam kecerahan dari keberadaannya saat bahasa mulai berubah bentuk dan bebas, bukan hanya fungsi mimesis tetapi aturan tata bahasa, dan dalam kasus puisi
Prosi menentang hubungan yang diharapkan antara bentuk dan non-tenda, sehingga muncul model estetika dan ontologis baru. Penyair Prancis dari modernitas dan ontologis baru, khususnya simbolis, Stephen penting dari sini karena mereka mencontohkan bagi Foucault wahyu tentang sastra dan identitas suara penulis. Yang berikut, bahasa dalam buang hampa. Hubungan antara bahasa dan kampan dibatasi rasionalitas dan dapat dikatakan sebagai sumber fundamental minat Foucault. Pada avant-garde literatur, bagi Foucault, kegilaan dan penyelenggaraan kreatif dihubungkan oleh liminalitas dan marginalitas. Hubungan antara seni dan kegilaan ini bukan hubungan dialektis, tetapi tanda batas diskursif. Adalah ide abadi dalam tulisan Foucault pada sastra. Pengantar Cambridge untuk Michael Foucault mengatakan bahwa Michael Foucault telah mulai berbicara tentang pasangan reason dan unreason sebagai pada akhirnya subjek penting dari semua karya teoritis tentang sastra. Yang berikut, pekerjaan kejahatan dan hukuman. Dalam disiplin dan punish, Foucault dapat dilihat kembali ke jenis politisasi sejarah, kekuasaan, dan institusi yang menjadi ciri karya awalnya tentang penyakit jiwa dan obat-obatan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dalam disiplin dan punish, Foucault mempertajam alatnya untuk menganalisis cara-cara yang tubuh dibuat agar sesuai dengan tujuan utilitarian rezim sosial berkat operasi kekuatan disiplin. Pierre dan itu mempersiapkan jalan bagi eksposisi utama Foucault tentang cara di mana tubuh modern tunduk pada cara kekuasaan yang halus di volume pertama, The Story of Sexuality. Setahun kemudian, yang berikut, sejarah seksualitas. Teks-teks yang kita kenal sekarang sebagai sejarah seksualitas Foucault adalah 3 koleksi. Volume pertama yang sejarah seks modern di konteks teori operasi kekuasaan dan pengetahuan, diterbitkan di Prancis pada tahun 1976. Sebaliknya, seperti yang akan kita lihat, ia beralih ke sumber-sumber klasik dan mulai melakukan penyelidikan yang kompleks, penggunaan kesenangan, dan perawatan diri dalam budaya kuno. Malang akhirnya kematian Foucault pada tahun 1984 mencegah penyelesaian skala besar sejarah modern. Seharusnya ia memilih untuk kembali ke sana. Implikasi penuh proyek Foucault kemudian tetap hilang dari kita hari ini. Yang berikut, kemauan untuk pengetahuan. Seperti yang telah dianalisis, Bir secara mengesankan dalam karyanya Michael Foucault, From and Power, dan Bahasa dan Retorika. The Will to Conflict sangat kompleks dan kaya, dan Foucault menemukan banyak cara untuk menggambarkan gaya dan gerakan wacana yang dihistorisasi dan kritik dalam tulisannya sendiri. Dengan adanya seringkali metode yang disukainya, Foucault memulai teks yang dengan melukiskan sebuah gambar. Di sini kita adalah gambaran represi seksual yang agak mirip kartun di Eropa abad ke-19. Sebuah gambar yang kata Foucault harus kita kenal. Membaca Foucault akan tahu sekarang bahwa mereka yang sebaliknya curiga terhadap sesuatu yang akrab, hal biasa, yang mungkin mereka anggap remeh, untuk biasanya menjadi target energi analitis dan demistikasi Foucault. Yang berikut, eksponen kontemporer. Boulter berpendapat bahwa denaturalisasi kategori identitas gender, ia berpendapat bahwa fiksi politik dengan berulang-ulang tidak sadar melakukan gender yang dianggap berasal dari jenis kelamin. Kita membuatnya tampak sebagai realitas yang terjadi secara alami. Tubuh interseks, contohnya preview badan-badan ini hanya tidak penting. Keterkaitan Foucault pada pertanyaan serupa terlihat dalam presentasinya tentang memoir Herculine Barbin, seorang hermafrodit abad dibesarkan sebagai seorang gadis, tetapi di masa dewasa setelah menjalani pemeriksaan medis dinyatakan ia tetap laki-laki, terpaksa beradaptasi bukan untuk hidup sebagai seorang pria. Studi kasus merupakan upaya mengeksplorasi sejarah hidup subjek yang tubuhnya
tidak sesuai dengan masyarakat. Berharap John membujuk orang tuanya untuk membesarkan sebagai seorang gadis, menggunakan kombinasi terapi hormon, mendorong peran gender yang tepat, perilaku dan perlakuan seksiologis dengan Muni sendiri di masa dewasa. John merasa tidak senang dan identitas dia menjadi perawatan pengganti kelamin untuk menjadi seorang pria. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.